Pernah nggak sih kamu beli produk karena influencer favorit kamu merekomendasikannya? Atau sekedar penasaran karena sering muncul di FYP kamu? Itu bukan kebetulan loh, itu bagian dari strategi pemasaran. Nah, gimana cara memanfaatkan strategi ini secara efektif untuk meningkatkan penjualan? Yuk kita bahas bareng. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau individu untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan melalui pertukaran produk atau jasa dengan tujuan mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhan pasar. Setiap kelompok pasar memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Nah, untuk memahami strategi pemasaran yang tepat, kita perlu mengenal 5 jenis pasar utama. Yuk kita bahas satu persatu. 1. Pasar konsumen. Pasar tempat individu dan rumah tangga membeli barang atau jasa untuk digunakan sendiri. 2. Pasar industri. Pasar tempat perusahaan membeli barang dan jasa untuk memproduksi barang lain atau disewakan demi keuntungan. 3. Pasar reseller. Pasar tempat individu atau organisasi menjual kembali barang dan jasa tanpa mengubah bentuknya untuk mendapatkan keuntungan. 4. Pasar pemerintah. Pasar tempat pemerintah membeli atau menyewa barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. 5. Pasar internasional. Pasar tempat produk dan jasa diperjualbelikan antar negara seperti ekspor dan impor. Segmentasi pasar adalah strategi pembangunan bisnis yang digunakan untuk mengetahui target konsumen. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi target pemasarannya. Jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama adalah segmentasi pasar berdasarkan demografi. Variabel demografi yang dimaksud adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, jenjang pendidikan, dan kewarganegaraan. Yang kedua adalah segmentasi pasar berdasarkan geografis. Dalam hal ini, calon konsumen akan dikelompokkan dengan mengacu pada desa, kota, dan provinsi tempat tinggal. Segmentasi pasar berdasarkan perilaku. Melalui segmentasi jenis ini, kamu dapat mengetahui bagaimana perilaku konsumen terhadap sebuah bisnis. Suatu kelompok masyarakat tertentu cenderung menunjukkan bahwa kelas sosial yang mereka miliki berpengaruh terhadap pemilihan pakaian, kendaraan, hingga alat rumah tangga. Minat masyarakat terhadap suatu barang atau jasa umumnya dipengaruhi oleh gaya hidup. Selanjutnya, ada 4 tahapan yang harus kamu lewati untuk menghasilkan segmentasi pasar yang efektif. 1. Melakukan riset. 2. Mengidentifikasi target pasar. 3. Menganalisis data. 4. Melakukan evaluasi. Untuk dapat menjangkau kebutuhan dengan tepat, kita perlu memahami berbagai variabel yang digunakan dalam segmentasi pasar, yaitu 1. Variabel segmentasi. Variabel segmentasi adalah berbagai parameter untuk membedakan satu bentuk perilaku pasar dengan tujuan memecah bagian-bagian pasar sesuai dengan kebutuhan. 2. Variabel kepentingan. Variabel kepentingan adalah sifat khas yang membedakan segmen pasar sesuai dengan kepentingan yang terlihat. 3. Variabel demografis. Variabel demografis adalah pembagian pasar dengan ketentuan seperti umur, jenis kelamin, agama atau produk halal, dan lain sebagainya. Menurut Suryana di tahun 2014, strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan produk agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran ini dilakukan dengan menciptakan keunggulan bersaing, nilai bagi pelanggan, dan fokus pemasaran. Selain itu, ada juga loh langkah-langkah yang harus dilakukan dalam strategi pemasaran, yaitu menentukan target pasar, membuat anggaran promosi, memanfaatkan media sosial, menawarkan sampel produk, menjalin kerjasama dengan reseller atau dropship, menjalin hubungan baik dengan pelanggan, dan memanfaatkan strategi digital marketing. Strategi pemasaran yang efektif adalah kunci kesuksesan. Salah satu konsep fundamental dalam pemasaran adalah marketing mix atau bauran pemasaran. Konsep bauran pemasaran atau marketing mix awal mulanya digagaskan oleh James Callington dan Neil Borden yang menggunakan konsep tersebut, di mana ada 12 aspek dari bauran pemasaran, yaitu product planning, pricing, branding,
channel of distribution, personal selling, advertising, promotions, packaging, display, servicing, cycle handling, fact finding, and analysis. Dari ke-12 aspek tadi disederhanakan oleh James McCarthy yang disebut dengan konsep 4P. Yuk simak! Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan baik itu berbentuk jasa, barang, atau produk digital. Produk yang dijual juga harus bisa memberi solusi untuk masalah yang dihadapi oleh target konsumen. Selanjutnya yaitu price atau harga. Harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung dari nilai produk. Kemudian ada place atau tempat. Tempat mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan dan membeli produk yang diinginkan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, unsur place juga dapat berbentuk digital loh. Terakhir yaitu promosi. Promosi adalah cara untuk memperkenalkan produk kepada target pasar. Promosi dapat menggunakan brosur, iklan TV, media sosial, website, dan yang lainnya. Nah, sekarang kamu sudah mengenal berbagai strategi pemasaran. Siapkah kamu menggunakannya untuk menarik lebih banyak pelanggan?